Nah, ini kasus. Ya. Jadi kalau Anda yang namanya apa namanya ketika buat aplikasi kan ada kasus dulu. Nah, kasusnya apa? Di sini pemimpin sebuah perusahaan otomotif perlu menentukan besarnya bonus yang akan diberikan kepada para pegawainya yang bekerja sebagai account eksekutif. Ya. Jika terdapat pegawai yang dalam bulan ini telah menjual mobil lebih dari 2 unit, maka akan mendapatkan bonus sebesar 1 juta. Jadi artinya dia akan dapat bonus ya kalau lebih dari 2 unit. Ya, makanya ketika di simulasi start input jumlah penjual artinya dia menjualnya berapa. Makanya dimulai dari dapat inputnya itu berapa kalau gini tanda simbolnya simbol ini ya, simbol yang namanya pakai ikutan komputer nih kayak gini. Jadi artinya si kita input berapa berapa misalkan 1 ya. Nanti akan dilakukan kondisi. Di sini cek if-nya. Apakah yang namanya jumlah penjualan itu lebih besar dari 2 unit ya, lebih besar begini ya tandanya. Seperti ini. Kalau misalkan dia ya, dia dapat bonus sebesar 1 juta. Makanya ke sini. Tetapi kalau tidak, lanjut lagi nih ya. Kemudian pegawai yang bisa menjual mobil tepat 2 buah, maka akan mendapatkan bonus 100.000. Nah, ini tidak dulu kan dari statement awal, kondisi awal. Makanya dia lanjut ke sini. Tidak, gitu kan? Maka dia akan apa jumlah penjualan sama dengan 2, pas dengan 2 unit. Ya, jawabannya di sini adalah dapat bonusnya 500.000. Jadi kalau inputnya pas 2, nanti yang dapat bonus ini. Kalau misalkan 1, ya nanti bonusnya 0 ini. Tidak, berarti ke sini. Bonus 0, hasilnya outputnya dicetak. Ya, dari sini. Jadi kalau input 2, lebih misalkan di atas 2, 3, 4 sampai berapa, dapat bonusnya 1 juta. Tapi kalau misalkan pas 2, dia dapat ngejualnya, dia akan dapatnya 500.000. Ini akan diproses ke sini, dia pecahkan lagi. Lanjut, ini proses, ini tidak. Tapi kalau input ini 1, ini prosesnya bos 0, outputnya n. Nah, di sini terakhir outputnya. Jadi ini untuk flowchart, contohnya flowchart untuk dari kasus seperti ini. Nah, setelah dapat begini enak gitu. Setelah kita kalau udah apa namanya dapat flowchart, algoritma seperti enak kita ngomong codingnya. Ya, jadi makanya gampang tuh susah tuh orang memberikan solusi dari ini kan apa perusahaan orang. Orang punya masalah, nah kita seorang orang IT menggambarkan dulu kasih tahu seperti ini gitu. Baru setelah itu kita buat codingnya. Oh ini selesainya gitu ya. Jadi gimana codingnya gitu. Nah, kita buka apa namanya, kita lihat lagi penggunaan. Nah, kasus seperti ini menggunakan if kan untuk menguji apakah gitu ya kondisinya, apakah dia menjualnya di atas 2, atau misalkan ketika login masuk ke siakat misalkan password use-nya betul. Nah, itu menggunakan kondisi, menggunakan if, pengandaian jika gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tepatnya kapan menggunakan anak menggunakan if gitu. Ya, itu if. Jadi, gimana kita contoh dari sini? Nah, input penjualan sama dengan input penjualan ya. Nanti di sini kita buat dulu, kita lanjut lagi sini. Nanti ditugasin ya, nanti di praktikum mana Anda, contohnya sendiri. Nanti recordnya ada di perkuliahan, saya di upload YouTube nanti. Ini Japak kelas, saya di package-nya latihan. Nah, sekarang mungkin saya buat aja kali ya di pertemuan sekarang pertemuan 3 ya. Saya buat package baru, misalkan di sini akan ada kondisi, misalkan. Ini ya di sini melakukan Java kelas atau main kelas ya, boleh Java main kelas. Misalkan ini untuk penjualan namanya, penjualan. Oke,
penjualan ya. Oke, nah di sini misalkan tadi apa? Ini hapus ya, nggak butuh. Nggak butuh, nggak butuh, hapus juga. Oke. Lihat ini percatanya karena udah dibuat pencet kan. Jumlah input, jumlah penjualan. Berarti misalkan inputnya, nah berarti Anda pakai tipe data. Ini adalah variabelnya nanti, variabel input. Atau variabel jumlah penjualan boleh. Ya, misalkan saya buat tipenya pakai apa? Kalau misalkan nggak ada koma-komanya, Anda pakai bilangan bulat aja. Berarti saya tipe datanya, kemarin kan tipe datanya ada berapa? Bilangan bulat itu kemarin ada bilangan bulat kemarin ada integer, ada long, ada byte, ada short ya. Nah ini tipe data di Javanya yang ketika Anda bilangan bulat, artinya yang nggak ada komanya. Kalau ada komanya Anda bisa menggunakan float atau double. Ya, tipe data ingat jangan lupa tipe datanya. Kalau untuk huruf satu cat, kalau untuk ini boolean, kalau untuk jawaban true or false. 8 ya, ini ada 4, 6, 7, 8. Ada 8 data primitif yang digunakan di Java. Berarti saya menggunakan integer, nah ini 32 bit kan, ini nambah. Boleh di antara yang ini menggunakan yang mana aja. Tapi kalau untuk apa namanya pertengahan untuk integer, kalau short kan cuma dua karakter ya. Byte, sorry, short itu ada 4. Ini ada 6, ini ada 9. 9 angka misalnya. Nah, kita tadi kan integer, jadi tipe data dulu, lanjut ke apa jumlah penjualan, variabelnya ya, ingat ya spasi ya, jumlah underscore penjualan. Misalkan. Nah, sekarang langsung aja diisi, misalkan inputnya berapa, misalkan 5. Ya. Nah. Ini inputnya manual, belum pakai ketik, nanti saya ketik. Kemudian setelah itu Anda melakukan pengecekan, ya jumlah penjualan sama dengan 2 unit, tidak. Ya. Jadi cek Anda, berarti sekarang cek if jumlah penjualan lebih besar ya, lebih besar dari berapa? 2 ya, 2. Baru ininya. Nah, seperti ini. System.out.print sorry, pakai bonus ya. Bonus dulu. Integer. Oh, bonusnya deklarasi aja ya. Kan bonus ada beberapa kali nih. Bonus 0, bonus 5, ada bonus juga. Berarti saya bonusnya masukin aja. Di sini berarti ini juga. Nah, bonus takutnya ada koma-komanya ya. Misalkan berarti saya pakai double. Double di sini adalah double apa namanya, double bonus ya. Oke, bonus. Artinya di sini bonus langsung ketik bonus karena kan udah bonusnya udah deklarasi di sini bonusnya. Jadi di sini tinggal aja bonus sama dengan sejuta kan, sejuta. 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. If jumlah bonus. Nah ini kalau nggak ada ini doang if-nya yang tipenya kalau sendirian begini, misalkan saya mencontohin untuk yang ini, untuk yang if doang. Nah ini gimana if doang, yang nggak ada else-nya ya. Nah seperti ini. Jadi kalau tepat misalkan di atas 5, ya nanti kan di print kan. Nah dari mana printnya? Baru sekarang kita bisa outputnya. Kita lihat outputnya. Outputnya ini ya, langsung bisa anggaplah yang langsung bisa dari sini ya. Outputnya nih, karena ini anggapnya udah ini nggak ada yang kan nyontohnya if-nya baru 1, ini kan ada 2 kondisi dicek nih, 1, 2 kan, jika penjualan lebih atas 2 atau tepat 2, ini kan pilihan nih else sebelah sini. Jadi misalkan ini saya printnya ini kan tutupnya yang ininya tutupnya ke sini, berarti saya menggunakannya di sini ya, jangan di dalam ininya. Nanti di sini output ya, lihat outputnya berarti dicetak nih outputnya bonus. Output bonus berarti Anda di outputnya tinggal sistem outputnya dulu, system.out.print, kemudian Anda bisa tambahin
apa namanya, mendapatkan, tambahin ya, bonus sebesar sama dengan ya, positif ya. Berapa gitu ya bonusnya? Berarti masukkan bonus kan? Nah, bonus. Ini lihat di sininya, lihat bonus. Sininya bonus. Nih. Bonus. Jadi outputnya berarti system.out.print ini untuk bonusnya Anda masukin yang ininya nih. Ini cek kondisi dulu. Ya, sebelum Anda print ini dicek kondisi dulu. Jadi nanti kalau lebih lebih sadar ini kan 5 nih, kalau bisa 2 ya. Berarti nanti di print nih bonusnya. Berapa nih? Berarti di sini plus ini adalah berapa tadi bonus ya? B. Nah, kita cek bonus. Ya, bonus. Nah, ini kan ada ini ya, ada apa namanya? Ada pengecekan lagi. Nah, kita lanjut ya. Ini kalau misalkan apa? Sorry, kalau pakai if dulu ya. Kalau saya menggunakan if dulu, if yang tidak jawaban, berarti di sini apa namanya? Bonus sistem apa namanya? Langsung aja ya, screen aja deh. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya ngecek yang ini, jumlah penjual sama dengan 2. Berarti kita lanjut berikutnya pakai menggunakan tipenya else if ya. Nah, yang ini aja nih lengkap. Nah, ini. Ketiga kan else if. Jadi saya pakai di sini adalah else if. Itu dulu di bawah ini ya. Ini kan untuk ngecek sini nih. Sini else if. Cek lagi jumlah penjualan, cek lagi penjualan sama dengan 2. Ini kalau sama dengan pakai 2 itunya ya, sama dengannya yang 1. Nah, ini out bonus. Berapa bonusnya? Bonus adalah 500.000. 500, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, oke, terakhir. Ini kenapa nih bonus ini? Pada bonus might not have been in SSC. Ini kan udah bonus. Bonusnya udah double. Oke deh. Kemudian bonus karena ini di luar sini kan di dalam nih. Ya sorry, ini harus dikasih dulu 0 dulu, dibuat 0 dulu awalnya kan. Sorry, lupa saya tadi. Terus ini buat 0 dulu di sininya. Jadi ketika sudah ya kita cek masukin lagi nih. Kalau yang terakhir yang kelompoknya yang ini. Kalau misalkan plus sama dengan 2, dia akan cek ini. Kalau misal kurang lagi 2, ini akan dieksekusi. Berarti menggunakan, karena dia gak ada kondisi lagi, menggunakan else di sininya. Jadi pilihan else ya. Jadi di sini tambahin lagi else, kemudian else nggak usah, langsung aja gini. Ya bonus sama dengan 0. Ya, seperti itu. Oke, ini selesai. Cara ngeceknya gimana? Kita ketik run file. Ya, jadi mendapatkan 1.000.000 karena dia adalah lebih inputnya 5. Kalau inputnya 2 misalkan sama dengan 2, berapa? Nah, di print berarti yang ini 5.000. Jadi yang dapat menentukan keluar bonus ini tergantung dari cek pengondisian di sini gitu. Ya, dicek dulu sebelum ini kalau 3 pilihan. Misalkan kalau yang 0 gimana ya? Udah, saya misalkan di sini ganti saya apa namanya penjualannya itu sama dengan 1 misalkan. Nah, ini run. Nih, tidak mendapatkan besar 0,0. Jadi dia 0 nggak ada. Bonus cuma 1. Nah, itu inputnya menggunakan manual ya. Saya input diketik sendiri, maksudnya ditentuin dulu di sini. Nah, kalau misalkan Anda langsung diketik di keyboard gimana? Nah, di Java ada yang namanya Anda impor dulu. Nah, kita belajar impor dulu, impor. Nah, kemudian java.util.scanner. Nah,
Nah, kita deklarasi juga untuk scanner ini. Nah, ini yang saya bilang tipe data bentukan. Ya, jadi huruf ini harus diimpor dulu dari sini untuk ngambil dia. Jadi untuk dia biar dipakai diimpor dulu. Nah, ini tipenya tipe data objek. Nah, ini harus gede huruf awalnya. Kalau yang integer gitu ya. Yang integer kemudian yang long by short itu huruf kecil semua gitu ya. Nih, tapi kalau dia tipe data bentukan atau kayak seperti string, dia huruf S-nya gede. Jadi huruf pertamanya gede. Jadi deklarasinya gimana? Scanner ya langsung nih turunin bawah sini sama scanner. Nah, ini penjualan kan? Nah, scanner, kemudian apa? Scanner, misalkan input ya, samain aja sama ini ya, input nih, sama ini, input nih, input, bebas ini namanya kan variabelnya. Kalau ini scanner harus boleh ganti, tetap scanner ininya variabelnya bebas kan, misalkan input sama dengan new scanner, masukin ada sini sistem sistem dot out dot print sorry sistem doang ya, sistem dot in artinya sistem dot input koma. Jadi artinya sekarang scanner itu dikopikan semua ke dalam input, jadi memanggil scanner itu dengan memanggil input. Jadi ini kan tadi di manual ya. Nah, sekarang ini sistem dot input penjualan. Jadi jumlah penjualan sama ini dulu ya. Saya pakai print dulu. Masukin masukkan jumlah penjualannya, penjualan dua ya. Terus di sini kita masukin ininya jangan pakai LN ya, biar nggak pakai spasi. Nah, nggak pakai nggak di enter. Jumlah penjualan, kemudian Anda sama dengan di sini karena sekarang kan di deklarasi ini input jumlahnya di sini ya, input penjualan. Jadi ke sini jumlah penjualan sama dengan, nah ini untuk keyboard. Yang ini input. Nah, itu lihat tipenya ini adalah tipe integer. Berarti input dot next integer. Nah, ini. Kalau misalkan Anda ininya double, berarti next double di sininya. Ya, kalau misalkan tulisan ada next doang ya. Next byte kalau tipenya byte, next integer seperti ini. Nah, baru titik koma. Ya. Oke, coba tes. Jadi ketika saya inputnya nih di manual di sini nih belum ditentuin. Jadi ketika pertama di running itu ini nih masukkan jumlah penjualan. Anda masukin jumlahnya berapa? Misalkan 5. Nanti kan baru diproses. 5 ini apakah 5 dicek nih apakah kalau penjualannya 5 lebih besar dari 2, kalau lebih besar 2 akan muncul ini bonus eksekusi, kemudian nanti ditampilkan ke layar pakai ini. Itu cara kerjanya. Jadi saya run seperti ini. Nih, masukkan jumlah penjualan. Ya, kalau Anda naik ininya salah, ya, naik intinya salah nanti nggak mau. Makanya kalian lihat jumlah penjualan inputnya tipenya integer. Makanya ketika jumlah penjualan inputnya dari sini dari scanner. Jadi untuk masuk ke scanner dengan nama variabel input, kemudian di sini Anda masukin berapa? Misalkan 5 tadi, enter. Nah, tambahkan bonus sebesar 10.000. 1 juta ya. Oke. Naik lagi, misalkan 2. Masukkan jumlah penjualan, masukin 2. Enter ya. Karena simbol seperti ini adalah simbol inputnya pakai komputer bukan manual. Jadi diketik. Ya, itu untuk penggunaan yang namanya if. Nah, ini satu. Kita contoh lagi yang berikutnya. Kita langsung menggunakan if ya. Jadi pertemuan if sama pemulangan selesai ini. Minggu depan tinggal array, metrik, baru kita algoritmanya belajar. Algoritma yang masuk algoritma pengumpulan 2. Misalkan kuliah misalkan ya, nilai. Misalkan ini adalah kasus ketika saya misalkan melakukan penilaian. Jadi Anda tahu gitu ya. Nilai itu dapat dari mana? Kok saya nilai sekian gitu. Kasusnya misalkan saya sebagai dosen mau memberikan nilai ke mahasiswa.
Nah, di mana nilai mahasiswa itu misalkan ada UTS-nya itu ada 50, UAS-nya 70, absennya itu apa namanya? Absennya sekitar 90, masuknya rajin. Kemudian tugasnya misalkan 100, rajin menyusun tugas, kita UTS-nya jelek misalkan ya. Gimana saya menghitung nilai ini biar dapat saya nilainya, apakah nilainya A, apa nilainya A, B, C, D, E gitu. Yang apa nilainya itu gitu. Yang mana nilainya gitu. Berarti kasus pertama Anda itu harus memecahkan masalahnya kan algoritma tuh. Berarti harus menghitung dulu nilai keseluruhan dari sini. Nah, makanya kan ada yang namanya persentase gitu ya. Anda saya bisa liatin persentasenya untuk di Unika ya. Kalau nggak salah mana ya? Nilai itu pembuatan nilai. Nah, pembuatan yang saya itu menggunakannya kehadirannya 20, UTS-nya 20%, UAS-nya 535 dan tugasnya 25. Saya bisa rubah ya dengan saya rubah aja ya. Ini tugasnya misalkan biar ini. Saya absennya buat 15 misalkan nih 15%. Ini bisa naikin tugasnya jadi 30. Jadi Anda aja tuh absen ada tinggal segini 15 nih. UTS kecil kan 20 tuh. Nah, atau saya naikin ininya 25 ya, 25 ininya 10. Save. Ya, itu pembuatan ya. Nah, kasusnya di sini misalkan kehadiran 10%, UTS 20, UASnya 35, tugasnya 30. Ngitungnya gimana berarti? Nah, kita lihat kita di Java berarti. Berarti ada nilai total kan? Total UTS ditambah UAS ditambah apa tuh? UTS, UAS, tugas plus absensi gitu ya. Itu ya cara menyelesaikannya itu. Cuman kan di sini tadi UTS-nya 25% Pak gitu kan. Seperti ini. Mana tadi? Tugasnya udah masuk lagi siapa nih? Tadi nungguin. Ya, misalkan saya tadi kasusnya tadi berapa tadi? Ya. 10, 25, 35 dan tugasnya berapa gitu. Jadi caranya gimana? Berarti kan UTS-nya ada ini, UTS berapa persen? UTS-nya berarti 25, berarti bisa dikalikan, ini kurung, dikali berapa persen? Berarti dikali 25 UTS ya. UTS itu 25 berarti 0,25. 0,25 itu 25%. Ini untuk ditambah UAS-nya berapa? UAS-nya itu dikali dikali ya. Dikali berapa? UAS-nya 35% berarti 0,35. Oke. Tugasnya itu berapa? 30% berarti tugas dikali 0,3. Absensinya 10% berarti absensi dikali 0, berapa tuh? 0,1 ya. Nah, kita nggak bingung. Protes rajin masuk. Tugasnya nggak pernah ngerjain gitu kan. Dikatakan tugas 10%. Jadi gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, baru dapat nilai total. Nah, untuk menentukan nilai A, B, C, D, E, berarti yang dicek totalnya. Nah, seperti itu. Nanti dicek baru. If, gitu ya. Sini kondisinya gimana? Total lebih besar dari sama dengan berapa. Nah, ini berlakukan pembobotan. Yang masuk nilai A dari kisaran berapa, gitu. Ya. Jadi A misalkan lebih besar dari lebih besar sama dengan 80, itu nilainya A. Di bawahnya 80 ya nilainya akan B misalkan. Jadi B misalkan
apa namanya, lebih besar sama dengan 70. Jadi 70 sampai 79 tuh nanti akan nilainya akan B. Kemudian C lebih besar sama dengan 60. Yang D lebih besar sama dengan 50. Kalau nilainya di atas 50, nilainya D sampai 59. Kalau yang E berarti menggunakan ini berarti di lebih kecil sama dengan 50. Atau ini nggak pakai. Nah, nggak pakai sama dengan. Jadi artinya kalau di bawah 50 kan otomatis akan nilainya E gitu. Nah, gimana ngitung jawabannya misalkan? Berarti kita deklarasi ada variabel UTS, UAS, absen, tugas, total gitu ya. Ya. Oke. Kalau kita menggunakan fungsinya sistem auto print yang diketik sendiri nilai-nilainya berarti scanner lagi. Saya misalkan berarti di sini solusinya saya menggunakan sini scanner. Import ya tadi ya. Import scanner, kemudian scanner. Import java dot util dot apa tadi scanner ya, scanner di koma. Sorry. Oke, berarti di sininya Anda masukin deklarasi tadi pakai apa? Takutnya ada nilai koma berarti ya 0,5 apa misalnya 70,5 berarti menggunakan double misalkan absen, tugas, UTS, UAS di koma ya seperti ini ya. Double absen, tugas, UTS, UAS. Selanjutnya Anda misalkan tadi apa total ada ya, total ya. Kita lihat total. Ini ada totalnya, berarti total kan ada koma juga di situnya, berarti total gabungin aja di sini. Deklarasi dulu, kenapa deklarasi? Biar absen tugas UTS bisa dikenali karena kan bukan buat siapa. Nah, yang terakhir kan indeks IP-nya kan, indeks atau nilai huruf deh ya. Huruf, berarti cat ya, cat huruf atau nilai huruf. Ya. Nah, sekarang kita mulai menghitung total. Berarti kita masukin dulu nilai absennya dulu. Absen berarti kalau kita menggunakan ini kan scanner yang tadi ya, scanner inputnya pakai ini. Input sama dengan new ya, scanner system system.in ya, seperti ini. Nah, ini udah ya, scanner system.in, kemudian dilanjutkan dengan Anda apa namanya, setelah udah deklarasi masukin sekarang nih absen. Absen kan table ya, berarti absen karena udah deklarasi kan, di absen sininya udah pakai deklarasi nih. Jadi langsung aja absen ketik absen sama dengan ya, absen sama dengan apa? Di sini input ini ya dimasukinnya input dot apa, karena dia pakai double berarti naik double, mana naik double, nah ini double. Nah di sini masukin sistem, masukkan nilai absen, ya pertanyaan absen di sini titik 2. Ini jangan pakai ini ya, jangan pakai yang namanya LN, biar langsung ke samping isiannya. Nah ini 3 copy paste aja semua. Ini copy paste semua, ada 4 kan di situ. Diganti ini apa? Absen ini ganti sama tugas. Kan ini sama kan, ininya input double juga sama tugas. Kemudian ini masukin nilai tugas. Kemudian masukin lagi apa? Absennya input next double absen, berarti ini adalah UTS, ini adalah UAS. Sedikit kecil ya. Nah kalau saya mesin begini, ini baru masukin doang tuh. Masukkan nilai absen berapa? 90.
Masukkan nilai tugas 90. Nilai absen lagi ya, belum dirubah ya. Oh, ini nilai absen. Ini absennya di sini adalah TS, di sini UAS. Ya, udah ya sampai situ ya. Oke. Selanjutnya tinggal menghitungnya berarti. Ini kan baru masuk ini. Ini masuk hitung-hitung kan. Gitu ini. Ini baru ada masukin nilainya doang. Sekarang berarti masukin nilai totalnya dan total. Nah, totalnya kan tadi udah ada nih di sini total tuh. Nah, total sama dengan masukin rumusnya tadi yang kayak gini nih. Nih. Ya, biar cepat saya copy aja langsung. Ya. Nah, absensinya absen misalnya ya, sini absen 0,1, UTS-nya 0,25, UAS-nya kali 0,35 kali 30% ya, tugasnya 0,30% jadi 0,3, absennya 10% 0,1. Nah, sampai sini baru yang namanya baru ngitung, baru proses. Nah, sekarang untuk menampilkan hasil berarti Anda di print. Outputnya kan system.out.print nilai kuliah misalkan ya, dia algoritma sama dengan ini berarti plus apa, berarti ini di print total. Nah ya seperti ini. Kalau Anda run berapa nilainya, misalkan saya masukin nilai absennya itu 90, ininya 80, kemudian UTS-nya 50, UAS-nya 76 misalkan. Nah, 7,21 nilainya totalnya. Nah, 721 nilai termasuk nilai mana gitu kan? Nih, mulai kemana? Ini kan ininya aturannya. Berarti di coding lagi, cek lagi apakah 72 itu nilai apa gitu ya. Tapi Anda masukin lagi di sini, bawahnya cek. Jadi apa? Kita masukin indeks aja ya, huruf ya. If diceknya apa? Berarti nilainya totalnya. Ya, total ini kan total. If total lebih besar sama dengan 80, ya itu berarti Anda masukin huruf ya. Huruf, ayo cat. Kutip A, di koma, lanjut lagi menggunakan seperti tadi else if, cek lagi if pertama kan total, yang berikutnya else terus ya. If totalnya lebih besar sama dengan 70, masuknya adalah ini hurufnya sama dengan B ya, B. Oke, terus lanjut titik koma di sini. Nah, berikutnya tinggal copy paste aja, dia cepat. Nah, ini itu lagi, ini kan ada yang sama kan begini. Nanti Anda ini 60. Ini adalah C ya, C. Ini bagus. Ya. Ini adalah D. Nah, sekarang yang E-nya kan, tinggal karena E-nya itu nggak ada I-nya kan, nggak ada isinya tuh E-nya. Nanti menggunakan else, tinggal di else, ya huruf sama dengan E. Nah, berarti selesai kan? Selesai di if, dicek nilainya. Sekarang nilainya apa jadinya? Nanti di print dulu. Sama, ini di dalamnya ini if sini ya. Nanti di sini nih. Ini jawabannya nih, outputnya system.out. Nilai huruf, misalkan nilai huruf 2 atau sama dengan sini sama dengan sini huruf. Nah, sekarang kita running, tuh enggak? Cek lagi, ulang kan? Masukkan nilai absen 90, tugasnya 90, UTS-nya kan 45,
luasnya 20. Nah, nilainya E. Ya, kali 54. Sorry, ini salah nih. Kalau nilainya E berarti harusnya nilai 54 itu nilainya D. Ada yang salah nih, di mana kita lihat. Oh, ini salah nih. Ini harusnya 50 nih. Tuh. Ya, cek dari situ, cek dulu. Cek lagi, itu enggak. Harusnya 80, 40, 20, 10. Nah, ini benar ya. 285 itu termasuk nilainya E. Ya. Terus seperti itu menggunakan yang namanya if ya. Nah, itu namanya ini memecahinnya. Nah, sekarang berikutnya kita menggunakan yang namanya pengulangan ya. Oke, pengulangan. Pengulangan atau looping. Ya. Oke, nanti pengulangan yang step atau bersarang kan minggu depannya sekalian array ya. Pengulangan looping itu pengulangan di Java itu cuma ada tiga. Itu ada menggunakan for, ada yang namanya while, ada menggunakan do while. Ya. Rumusnya seperti apa? Kita lihatin penggunaan ada teori ya, kita lihat teori pengulangan ya. Nah, di sini ada yang namanya inisialisasi, ada jumlah iterasi, ada kondisi berhenti. Ya. Jadi rumus begitu. Ada inisiasi menentukan kondisi awal, dilakukan pengulangan, jumlah iterasi menunjukkan berapa kali pengulangan dilakukan, kemudian ada kondisi berhenti. Inisiasi itu bisa sama kayaknya ngecek kondisi gitu ya. Ya seperti if kayak tadi. Cuman dia lengkap ada tiga parameter. Kalau saya misalkan menggunakan, contohnya saya akan mengepin huruf, saya menggunakan for. Saya mengepin angka 1 sampai 9 misalnya. 1 sampai 9 atau 1 sampai 10 misalkan. Berarti saya ada rumusnya for itu, for ini inisialisasi titik koma tadi apa? Kemudian jumlah iterasi, kemudian ada yang namanya kondisi berhenti ya, kondisi berhenti. Ya, ini menggunakan, kalau ini namanya menggunakan operator perbandingan, ini menggunakan operator apa namanya? Sorry, ini lebih kecil sama dengan ya perbandingan ya. Kemudian ini operator ada di belakang sini ya, operator. Karena belajar operator, mungkin belum nggak belajar ya, atau udah belajar mungkin operator. Nah, operator. Nah, ini operator relasional atau assignment. Nah, ini nanti untuk fungsinya ketika di kondisi berhenti ya. Ini operator ini yang ada plus-plusnya nih, X plus sama dengan 1, X minus 1 dan sebagainya. Nah, untuk operasional, nah ini operasional digunakan ketika kondisi yang tadi lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, ya itu adalah operator relasional. Ya. Jadi saya misalkan mengepin angka 1 sampai 10. Saya misalkan kondisi sini pengulangan ya, kita buat dulu pengulangan. Saya menggunakan contohnya print ya, print cetak menggunakan for ya. Print 1 sampai 10 ya. Jadi ini saya dulu. Kalau for langsung aja di sini for. Kemudian inisialisasinya itu apa? Inisialisasinya itu integer mulai dari pilih 1 sampai 10 ya. Berarti awal integer sama dengan misalkan A namanya ya. Variabelnya A sama dengan, karena mulai dari 1 titik koma tadi jumlah iterasi kan. Jumlah apa namanya tadi? Jumlah iterasi berapa kali misalkan. A
lebih kecil sama dengan 10. Jadi artinya saya ngepin 1 sampai 10. A-nya kan mulai dari 1 sampai 10. Sama dengan 10, berarti 10 di bawah. Kalau saya mendengar sama dengan nggak ada, itu sampai 9. Ya, ini operator yang tadi, operator apa relasional ya. Nah, ini menggunakannya. Kemudian setelahnya jumlah assignment tadi, titik koma, ya itu plus 1. Mana sih tadi yang relasional? Kita lihat relasional. Nah, plus sama dengan 1. Artinya kalau saya mulai dari 0, di plus sama dengan kayak mirip sama dengan kalau ini 1, misalkan 0-nya itu X-nya 0, 0 tambah 1, 1. Kemudian 1, karena angka yang baru kan 1, tambah 1 lagi sama dengan 2. X-nya ganti lagi 3, plus 1 jadi 4, dan terus sampai kondisinya angka yang disesuaikan yang ini nih. Nah ini kalau 10 kan, di 10 sampai ngulang 10. Ya. Itu sampai titik berhenti gitu ya. Jadi sampai angka ke 10, ngulang 10 kali artinya. Diulang selama 10 kali. Ya, kemudian di sini baru tadi saya masukin A plus plus ya. Nah, oke, A plus plus itu yang seperti ini. X tambah sama dengan I. Jadi artinya mulainya dari 0, mulai dari 1 ya. Mulai dari 1 nih. 1 ditambah pertama 1 ya. 1 tambah 1 kan jadi 2. Lanjut nih 2 ditambah 1, 3 terus sampai angka 10. Nah, baru setelah ini Anda di print. Kalian print sini sistem print. Nah, ini menggunakan printnya, masukin aja angkanya A. Jadi kalau ada dalam ini dalam blok pengulangan, apapun yang di printnya ngulang gitu. Kalau saya A kan dari ini 1 kan, berarti nanti A sampai 10. Ya, print giran itu akan nilainya A sampai 10. Kalau misalkan ke samping ini L-nya di bawah samping. Nah, seperti ini. Atau 10 ya. Kalau dari 0 berarti ini menjadi 0 ininya. Mulainya. Ini 0 nih mulainya. Ini 0. Ya, seperti ini. Nah, ini pengulangan penting ya di program tuh sana kondisi sama pengulangan terus harus ngerti paham banget gitu. Jangan sampai karena basicnya Anda belajar program itu tahu-tahu yang basic itu fundamentalnya pengulangan paham, kondisi paham gitu. Ya, itu seperti itu. Kalau ini, jadi kalau saya masukin sini apa ini, misalkan saya cek nggak A ya, itu tetap diulang 10 kali karena ini kan kondisinya. Saya misalkan ngeprint bangun, misalkan nikah. Nah, saya kan di dalam ini pasti diulang terus. Nah, kita aran, kan? Ya karena ini kita baris bawah LN. Nah, jadi apapun yang masuk dari sini ada pengulangan. Ini kalau menggunakan menggunakan yang namanya while gimana kalau while ya tinggal gini aja, rubah sedikit ini kalau bukan while. Jadi kalau while dinasi dulu integer A sama dengan 1 ya, kemudian while-nya masukin while, cek kondisinya A kecil sama dengan 10 ya, baru ini ya, tinggal masukin saya tadi system.out.print, masukin A, baru ininya lanjut di A plus plus ya, A plus plus apa yang tadi yang di Kaypor assignmentnya menambah 1. Jadi ketika ini di print terus ke sini lagi terus diulang terus selama berapa kali, 10 kali. Jadi kalau dia sama kayak hasil tadi. Nah ya, yang terakhir menggunakan dual ya. Dua juga sama dual. Berarti kalau do dimulai sama seperti ini, tapi do while-nya belakang. Ya. Jadi do di sini do ya. Nah, sistem print dulu. Ini duluan ya, Mas. Print sini A ya. Kemudian A++ ya. Karena A-nya di sini nih, sorry. Nah, ini kan dari sini kan A-nya nih. Baru di sininya Anda masukin while. Itu menggunakan while. Dia sama dengan 10.
Kita dulu ini dunya ini tadi dulu ngajar dulu bentar. Bak. Well, lebih kecil sama dengan bentar. Lu ini ada ini. Ini adalah cross. Lu well sama dengan empty statement. Sistem output pin A-nya 1 sama dengan udah. Ini kecil sama dengan yang lu ya. Ini ke sini, ini A sama dengan kecil. Aduh, salah, sorry. Ininya kurung ya. Di handle tuh. Ini adalah basic. Ini A ya. Nah, oke ya. Tinggal di run seperti ini. Nah, sama kayak tadi fungsinya ya. Itu pengulangan. Karena cepat-cepat kan udah agak lama, kesian kotanya ntar. Oke, kalau misal contoh seperti ini gimana? Nah, ini flowchartnya do. Pengulangan ya. Nah. Oke, jumlah baris sama dengan 100 gitu ya. Oke, kita cek ya pengulangan ini. Ini kasusnya misalkan. Jadi kalau kasus seperti ini ya sama, ini menggunakan, misalkan Anda menggunakan while misalkan ya. Jadi pertama cek dulu jumlah baris sama dengan 100 ya. Jadi integer jumlah baris sama dengan 100 ya. 100. Kemudian tadi mana? Baris sama dengan 1 barisnya. Mulai dari 1 kan, berarti integer baris sama dengan 1. Kemudian baru kita cek. Ya, kita cek. Nih, baris lebih kecil dari jumlah baris. Berarti Anda masukkan di sini while, cek kondisi ya. While, kemudian jumlah baris, baris ya, berarti baris berapa tadi? Lebih kecil ya, kecil dari jumlah baris. Dan ini selanjutnya setelah ini sampai sini outputnya baris, berarti sama kayak tadi, tinggal outputnya kan berarti sistem. Barisnya berarti masukin barisnya. Baris berarti ini kan, karena ini diulang nanti sampai jumlah baris lebih kecil jumlah baris kan 100, berarti sampai berapa tuh, 99 ya baris. Ini kemudian setelahnya baris plus, jadi biar ini ulang kan, ini nih yang ulang ini ya. Apakah baris misalnya awalnya 1, apakah jumlah baris ini lebih kecil dari jumlah baris? Apakah 1 ini lebih kecil dari 100? Oke, ya. Outputnya muncul. Kemudian diulang lagi nih, plus 1, berarti nanti jadi 2 kan? Apakah 2 itu lebih kecil dari jumlah baris? Lebih kecil jumlah terus. Ya, lanjut. Terus diulang terus sampai jumlah barisnya kurang dari 100. Nah, itu pengulangan ya namanya. Berarti dicek lagi nih. Ini berarti tinggal, karena biar diulang berapa kali, berarti kan jumlahnya ini masukin baris plus 1. Baris plus. Nah, oke. Ya, ini gitu kan gambarnya. Tinggal di running. Nah, ya, sampai 99. Itu kalau ambil ke samping ya ininya nggak hapus si LN-nya. Nah, seperti ini. Ya, tuh 1 sampai ke 99. Ya, seperti itu.
Nah, itu untuk pengulangan, contoh pengulangan dan nanti tugasnya Anda diulang semua yang saya contohkan di sini. Jadi bisa karena Kak saya ini nanti liatin YouTube-nya aja terus recordnya di share ya untuk hasil dari apa namanya tugas ini yang contoh ini. Oke. Oke, demikian apa namanya untuk perkuliahan hari ini untuk apa namanya untuk pembahasan di kondisi sama di pengulangan ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Ini nanti recordnya saya akan ke apa share ke ini ke apa namanya akan di share ke